Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laura Mehlani dengan NPM 1206121. Saya dari kelas PSPJ dan video ini adalah video untuk tugas akhir dari SQL lanjutan di mana ini akan membahas tentang beberapa fungsi dan juga akan membahas tentang fungsi join gitu. Kita langsung saja ke beberapa perintah, yaitu perintah untuk Nah, perintah untuk menghitung jumlah baris dari tabel. Ini kita mau buat inisial. Oke. Nah, maka akan terhitung ada tiga. Jadi ada tiga baris di kolom nama supplier dari tabel supplier. Jadi ada tiga. Kemudian di sini itu ada dari untuk menampilkan nilai pertama. Dan menampilkan nilai pertama ini, dia tuh menampilkan nilai pertama dari nama konsumen dan tabel konsumen. Nah, terus nama konsumen ini diurutkan dengan ascending, kemudian nanti dia akan menampilkan satu baris pertama. Satu baris pertama nilai pertama dari nama konsumen di tabel konsumen. Coba kita run. Oke. Nah, jadi nanti akan menampilkan nama konsumennya yaitu Laura Maimani. Kemudian di sini ada nilai terakhir, ini sama juga dengan yang pertama. Hanya saja perbedaan ini terletak pada descending. Kan tadi ascending naik urutannya ini, urutannya secara descending dan menurun. Dan ketika dijalankan, nah karena dia ini menampilkan alamat konsumen, tadi kan nama, sekarang alamat konsumen, jadi dia akan menampilkan mulai asri, koma, tulang bawah. Oke, perintah selanjutnya itu ada huruf kapital, di mana kita menggunakan case. Kemudian kita memasukkan nama kolom yang akan diubah menjadi case atau kapital itu adalah nama kategori dari tabel kategori. Kita dijalankan, oke. Jadi nanti akan menampilkan biokataka, frutikultur, olerikultura dengan huruf kapital. Kemudian yang perintah selanjutnya adalah fungsi selanjutnya itu menggunakan lcase. Ini untuk huruf kecil semua, di mana yang huruf kecil semua adalah nanti hasil dari alamat supplier dari tabel supplier. Dan ketika bilang, nah, maka daya murni, raja basa, dan mekar asli ini menggunakan huruf kecil semua. Oke, selanjutnya ini ada untuk mengekstrak nilai dari satu kolom dengan rentang tertentu. Itu menggunakan fungsi MID, di mana ini alamat yang akan dinilai diekstrak adalah alamat supplier, kemudian dengan rentang 1 hingga 8 dari tabel supplier tentunya. Dan ketika ditahan, oke. Maka yang nilai yang tertampil itu hanya pada baris pertama itu daya mur, daya spasi mur, kemudian raja spasi bas, kemudian mekar spasi as. Oke. Kemudian ini ada perintah untuk mengembalikan nilai waktu saat ini untuk setiap baris dalam tabel. Jadi dia akan menampilkan nilai waktu saat ini dengan menggunakan fungsi nol. Nah, waktu yang saat ini itu dari tabel konsumen. Dan ketika di run, oke, ini akan menampilkan tanggalnya di mana tahun 2024, bulan Mei, tanggal 24, kemudian jamnya adalah 17.56, detiknya itu adalah 53 detik. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi join. Oke, sebelum masuk ke fungsi join, kita coba untuk coba lagi di PHP ya. Kok di PHP admin? Kita coba yang ini. Tadi kita tidak coba di PHP my admin karena dia terlalu lama loadingnya. Oke, coba ya. Oh iya, ya sebentar. Kita copy dulu.
kemudian kita kirim. Oke, menampilkan baris 0 sampai 2. Totalnya 3. Berhasil ya. Jadi dia akan menampilkan waktunya. Ini dia waktunya. Nah, sama ya, kayak gini tuh. Oke, kita lanjut ke fungsi join. Nah, di mana nanti kita akan jelaskan yang join, mau join, left join, sama apa lagi? Mau join, left join, udah semua itu aja. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Oke, kita melanjutkan dari penjelasan fungsi join. Nah, fungsi join yang akan dijelaskan yang pertama yaitu inner join. Inner join itu seperti irisan. Jadi dia menampilkan data-data yang antara tabel, dalam hal ini tabel konsumen dan tabel transaksi ini memiliki kesamaan. Jadi dia akan menampilkan data-data yang memiliki ID konsumen dan di ID konsumen di tabel konsumen dan ID konsumen di transaksi yang memiliki nilai yang sama gitu. Oke, mari kita coba. Kita copy dulu. Kemudian kita ke PHP My Admin. Oke, kita ke SQL. Oke, kita kirim. Oke, nanti dia akan menampilkan data seperti pada layar, gitu ya. Oke. Di sini tuh ada nama konsumennya Laura Melani, Moma, dan Mas ini tuh tengah-tengah. Karena dia memiliki nilai yang sama. Oke, kenapa nih tampilannya 4? Kita coba ke tabel transaksi. Nah, di sini tuh nilainya sama semua guys. Itu di transaksinya di konsumennya itu 111, terakhirnya 2222, 2222. Dan di konsumennya juga demikian. Jadi dia menampilkan 4 data tadi ya. Tadi kan berarti yang mau main melakukan dua kali transaksi. Jadi dia ada 2 data. Begitu. Oke, kita lanjut ke full join. Nah, kalau full join yang di modul itu kan menggunakan full auto join. Tapi di PHP Admin tadi tuh aku udah coba, nggak bisa guys. Itu akan terjadi error. Tidak bisa. Jadi, solusinya adalah kita menggabungkan nilai data dari live join itu dengan right join. Jadi, nanti kan kalau live join itu semua data di tabel tabel apa namanya kiri kan, nah digabungkan dengan tabel yang sebelah kanan. Nah ini dia codingnya. Nih, ini left join kan, digabungkan menggunakan union dengan right join. Oke, kita ke PHP admin kembali, kita ke PHP admin ke SQL. Oke, kita copy paste, kemudian kita jalankan, kita kirim. Mana nih kirim? Kirim nih tombolnya, kirim. Oke, dapat. Nah, ketika digabungkan itu akan menampilkan Laura, Mama, dan Mas itu sebanyak sekali. Karena dia kan akan menampilkan misal nama konsumen, akan menampilkan nama konsumen, nomor telepon, dan alamat konsumen. Nah, ini akan menampilkan data seperti ini. Oke, tertera pada layar. Oke, kemudian kita akan lanjut ke fungsi join yang ketiga yaitu left join. Jadi dia akan menampilkan nama konsumen, nomor telepon, dan alamat konsumen dari tabel konsumen dengan fungsi left join ini pada tabel transaksi, di mana konsumen ID yang ada dari tabel konsumen ini sama dengan ID konsumen yang ada di tabel transaksi. Oke. Nah, left join ini tuh kayak mengembalikan semua baris yang ada di tabel sebelah kiri atau tabel konsumen. Nah, sedangkan nanti data-data yang sekiranya tidak ada nih di tabel sebelah kanan atau tabel transaksi, dia akan bernilai 0 gitu. Tapi kan tadi sudah aku kasih lihat ya, di nilai data transaksi itu ada semua, jadi kemungkinan besar tuh nggak mungkin ada yang 0. Oke, kita coba aja membuktikan bahwa tidak ada yang 0. Kita select semua, kita copy paste, kemudian kita
klik button kirim, oke, dan berhasil. Nah, dia maka akan menampilkan semuanya nih, karena tadi tabel transaksinya itu semua ada kan ya. Jadi akan menampilkan Laura Melani, nomor teleponnya, alamat konsumennya, kemudian ada momen untuk transaksi yang pertama begitu ya. Ada nomor teleponnya, alamat konsumennya, dan momen untuk transaksi kedua, dan yang ketiga ini ada dari nama konsumennya Mas, kemudian ada nomor teleponnya dan alamat konsumennya. Oke, kita lanjut ke fungsi join, right join yang terakhir. Nah, itu hampir sama kayak like join. Like join ini kan yang sebelah kanan. Kalau penulisannya di sini berarti like join transaksi. Nah, tabel transaksi ini yang ada di sebelah kanan, di mana dia akan menampilkan nama konsumen, nomor telepon, dan alamat konsumen dari tabel konsumen dengan like join-nya sebagai prasyaratnya begitu kan. Jadi di mana ID konsumen di tabel konsumen dengan ID konsumen di tabel transaksi ini harus memiliki kesamaan. Dan perbedaannya dengan like join adalah like join ini mengembalikan sebuah baris nilai yang ada di tabel transaksi, di mana jika yang ada di tabel sebelah kiri atau tabel konsumen tidak ada, nilainya akan terbaca 0 atau kosong gitu. Oke, kita copy saja, kemudian kita ke phpMyAdmin, kita ke SQL, kemudian kita copy paste, kemudian kita klik button kirim. Oke, maka dia akan menampilkan nama konsumennya, Laura, nomor teleponnya, alamat konsumen, dan moma, dan mas. Tidak ada nol, karena tadi yang seperti aku jelasin tadi, di data transaksi ini tuh, ID konsumennya tuh sama semua yang ada di tabel konsumen. Jadi pasti ada, ya kan? Sama kan? Data yang aku kasih juga cuma 3 data, jadi ya seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan tugas akhir dari fungsi-fungsi apa SQL lanjutan. Tadi ada fungsi untuk now gitu kan, untuk melihat jamnya yang sekarang, kemudian menampilkan, kemudian ada fungsi join, ada inner join, full join, left join, dan side join. Oke, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.